Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Sinasys 2020 yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan makalah yang kami beri judul Reaksi Kimia pada Aplikasi Teknologi Biorock di Akuarium Menggunakan Anoda Karbon, Timbal, dan Aluminium. Saya selaku penulis, nama Salasiwasis Widianto, latar belakang teknik elektro. Penelitian ini dilakukan di Wakatobi, tepatnya di Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan mulai bulan Agustus hingga Oktober 2019. Faktor-faktor yang melatar belakangi penulisan makalah ini adalah yang pertama, penerapan teknologi biorock di laut lepas sudah banyak dilakukan dan pada umumnya tidak ditemukan permasalahan pada pencemaran air laut karena jumlah air laut itu sangat melimpah. Berbeda ketika diterapkan di akuarium yang memerlukan pemantauan kualitas air secara cermat ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, arus dan tegangan listrik yang dialirkan harus diperhitungkan secara matang. Yang kedua, sejauh mana reaksi kimia yang timbul ini akan mempengaruhi kualitas air laut di dalam akuarium. Adapun tujuannya disinergikan dengan judulnya, yakni menganalisa reaksi kimia di akuarium ketika anodanya kita pakai karbon atau timbal atau aluminium. Harapannya kita dapatkan bahan yang recommended dari sisi ramah terhadap lingkungan dan cepat proses akresi mineralnya. Metodologi yang digunakan adalah metodologi perekayasaan secara umum mengacu pada juknis BPPT, yakni yang meliputi desain konseptual, eksplorasi pustaka, observasi lapangan, pengukuran, perhitungan, pengujian, dan interpretasi hasil pengujian. Adapun teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang dikaji kali ini hanya diperoleh dari kegiatan eksplorasi sebagai bentuk eksekusi reduksi data dan diperoleh dari pengujian sebagai langkah yang harus dilalui untuk penyajian data. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif dengan cara mempertajam, mengategorikan, membuang yang tidak diperlukan, mengarahkan data dan menyajikan data dalam bentuk teks naratif sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reaksi kimia yang pertama kali dibahas adalah reaksi reduksi di katoda karena reaksi ini berlaku sama persis meskipun anoda yang digunakan berbeda-beda. Reaksi ini tidak terjadi pada elektroda yang digunakan, yaitu besi ram, tetapi terjadi pada kation-kationnya H+, Na+, Mg2+, Ca2+, dan K+. Kation yang disebutkan selain H+, adalah kation-kation yang berasal dari golongan 1A dan 2A yang sukar mengalami reduksi, sehingga airlah yang mengalami reduksi. Namun kation H+ ini mengalahkan air, sehingga H+ inilah yang terreduksi lebih dulu ditinjau dari sisi bahwa kation yang berasal dari asam akan terreduksi secara langsung. Selain itu, nilai potensial reduksinya paling tinggi. Maka gambaran reaksinya sebagai berikut. Reaksi ini juga terbukti dengan uji coba yang dilakukan, yakni keluarnya gelembung-gelembung udara dari elektroda katoda yang disinyalir merupakan gas hidrogen. Jika kation H+ semakin menipis akibat reaksi reduksi ion hidrogen, maka reaksi reduksi yang terjadi dialami oleh air dengan gambaran reaksi sebagai berikut. Namun, air laut memiliki kemampuan mengembalikan kation H+ melalui reaksi keseimbangan. Sehingga saat kation H+ menyusut, air laut berusaha menyeimbangkannya dan reaksi akan bergeser ke arah kanan. Reaksi kesetimbangan yang terjadi mengakibatkan reaksi reduksi air tidak berjalan, sehingga pada katoda akan berlangsung reaksi reduksi ion H+ secara kontinu. Reaksi inilah yang memicu produksi ion karbonat dalam jumlah besar. Hal ini menyebabkan kation-kation Na+, K+, Mg2+, dan Ca+ berebut melakukan ikatan kimia dengan karbonat. Singkat cerita, berdasarkan sifat-sifat unsur pada sistem perioduk unsur, kalsium memenangkan perebutan dan berhasil berikatan dengan karbonat membentuk kalsium karbonat dengan ilustrasi reaksi sebagai berikut. Reaksi lain juga terjadi ketika ion H+ di sekitar katoda berubah menjadi gas H2 sehingga mengakibatkan kehabisan ion H+. Akibatnya, pH di sekitar katoda meningkat atau larutan menjadi basa, yaitu kandungan ion OH- meningkat. Reaksi yang terjadi antara air dengan ion hidroksida untuk menghasilkan ion H+ yang baru pun memberikan hasil sampingan ion OH- yang baru seperti digambarkan dalam persamaan reaksi berikut. Hal ini membuat konsentrasi ion OH- semakin meningkat, sehingga selain ion kalsium berikatan dengannya membentuk kalsium hidroksida yang terlarut di dalam larutan, ion Mg2+ juga membentuk ikatan dengannya menghasilkan magnesium atau brusit yang tidak larut dalam larutan.
Reaksi kimia yang timbul ketika sistem Weierach memanfaatkan Pb sebagai anoda dapat dijabarkan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kimia. Pb merupakan logam yang tidak inert, sehingga ketika dimanfaatkan sebagai anoda, bahan ini akan mengalami oksidasi dengan reaksi sebagai berikut. Ion Pb ini biasanya tidak berwarna di dalam larutan, sehingga air dalam akuarium tampak bening dan seperti tidak ada tanda-tanda ion ini. Analisis kualitatif untuk mendeteksi ion Pb12 biasanya dilakukan dengan larutan asam klorida enser yang menghasilkan PbCl2. Namun analisis ini tidak dapat mendeteksi ion Pb12 yang sangat encer karena PbCl2 tidak mengendap jika konsentrasinya sangat kecil. Maka untuk mendeteksi larutan yang sangat encer ini ditiupkan gas hidrogen sulfida yang menghasilkan PbS. Nah, air laut yang tampak bening dalam akuarium tidak selamanya mengindikasikan kualitas air yang bagus jika ion timbal ada di dalamnya, karena berdasarkan penelitian, timbal ini bukan merupakan bahan yang ramah terhadap lingkungan, bahkan membahayakan biota laut yang ada di dalam akuarium. Nah, seiring dengan berkurangnya kadar timbal, karena selain berukuran kecil, juga disebabkan mengalami reaksi oksidasi secara kontinu, maka zat yang mudah mengalami oksidasi berikutnya adalah zat yang potensial oksidasinya lebih positif. Berdasarkan hal ini, seharusnya yang teroksidasi itu adalah air. Tetapi fakta percobaan menunjukkan bahwa yang terbentuk di anoda itu adalah gas Cl2 sebagaimana reaksi berikut. Kenapa? Karena voltase yang dibutuhkan untuk suatu reaksi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang ditunjukkan oleh potensial elektrodenya, alias over voltase. Nah, sebenarnya selisih antara potensial elektroda dan voltase inilah yang diperlukan untuk terjadinya elektrolisis. Elektrolisis anoda aluminium menghasilkan spesi monomerik kationik seperti Al3+ dan AlOH2+ pada pH rendah. Selanjutnya pada pH yang sesuai akan berubah menjadi AlOH 3 kali sesuai dengan persamaan reaksi berikut ini. Padatan berbentuk serbuk kristal, granul, atau gel berwarna putih dan tidak berbau semakin banyak diproduksi saat uji coba aluminium ini dilakukan. Hal ini menunjukkan bukti bahwa hasil oksidasi aluminium segera bereaksi dengan air membentuk aluminium hidroksida yang memiliki sifat fisik seperti yang telah disebutkan. Kondisi kejernihan air laut dalam akuarium mengalami penurunan akibat sweep coagulation. Meskipun kejernihan air ini bukanlah satu-satunya indikator kualitas air, tetapi air yang keruh menjadi tolok ukur awal kualitas air yang menurun. Sehingga bisa kita katakan semakin keruh bisa berarti semakin menurun pula kualitas airnya. Sehingga pemakaian aluminium sebagai bahan anoda sistem Weierach ini tidak direkomendasikan. Di sekeliling elektroda anoda yang bermuatan positif dikelilingi oleh anion-anion klorida, sulfat, bikarbonat, dan hidroksida yang saling berebut melakukan oksidasi. Namun hidroksida lebih dominan untuk memenangkan pertarungan karena nilai potensial reduksinya paling rendah, sehingga reaksi yang terjadi sebagai berikut. Reaksi oksidasi hidroksida terbukti dengan munculnya gelembung-gelembung udara yang keluar dari elektroda karbon semen yang diuji cobakan. Hal ini menunjukkan adanya gas oksigen yang dihasilkan. Setelah anion OH- mengalami penurunan drastis, reaksi oksidasi akan digantikan oleh air dengan reaksi sebagai berikut. Reaksi oksidasi air akan terus terjadi meskipun ion sulfat itu sedikit, karena sulfat tidak mengalami oksidasi lagi. Sedangkan ion bikarbonat akan terus ada karena selain tidak mengalami oksidasi, air laut dalam akuarium akan terus melakukan reaksi kesetimbangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ditinjau dari pengaruhnya terhadap kualitas air laut, didapatkan hasil uji coba sebagai berikut. Yang pertama, anoda karbon lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan kedua bahan lainnya. Yang kedua, anoda timbal menimbulkan reaksi yang menghasilkan gas klorin yang berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, anoda aluminium menghasilkan residu berwarna putih secara kontinu yang merusak kejernihan air dan membahayakan biota laut yang ada di dalam akuarium. Jika dilihat dari kecepatan reaksi akresi mineralnya, anoda karbon lebih lambat dari dua bahan lainnya. Sebabnya adalah, pertama, campuran karbon dengan semen mengurangi kualitas daya hantar listriknya. Yang kedua, karbon merupakan bahan non-logam, sedangkan dua bahan lainnya merupakan logam. Kesimpulan yang bisa diambil bahwa reaksi kimia dalam akuarium dari ketiga bahan anoda telah dapat teridentifikasi. Disarankan menggabungkan anoda-anoda tersebut misalnya dengan membungkus aluminium dengan karbon.
Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.